Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Yang kami cintai, kami muliakan guru kita semua Buya Yahya beserta keluarga beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau dalam ketaatan serta sehat walafiat. Amin. Dimudahkan segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya. Amin. Kami cintai, kami muliakan para pemirsa, pendengar, sahabat radioku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk mengkaji ilmu-ilmu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fikih praktis kurban, silsilah fikih praktis kurban, guru kita Buya Yahya. Guru kita semua Buya Yahya. Langsung saja ke kata pengantar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil basyiri wan nadhir alladzi tanfatihu bihi abwabul khair wa tanghaliqu bihi abwabus syarr wa ala alihil athhar wa ashabil akhyar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Berkurban adalah amal ibadah yang amat agung karena punya makna pembenahan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan dengan sesama manusia. Pada kesempatan ini kami hadirkan risalah kecil tentang kurban demi kesempurnaan kita di dalam memahami dan mengamalkan ibadah kurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu dan menerima amal baik kita serta mengampuni segala dosa kita, dosa orang tua kita, guru-guru mulia dan kaum muslimin semuanya. Jadi tujuan guru kita semua Buya Yahya mengarang silsilah fikih kurban ini untuk kesempurnaan di dalam memahami dan mengamalkan ibadah kurban. Ini menyempurnakan pemahaman. Bagaimana sih pemahaman kurban yang benar? Ya. Nah ini jadi tujuannya seperti itu. Baik, langsung saja kita ke bab yang pertama, pengertian kurban. Tentang pengertian kurban. Kurban dalam bahasa Arab adalah al-udhiyah, diambil dari kata adha. Makna adha adalah permulaan siang setelah terbitnya matahari dan duha yang selama ini sering kita gunakan untuk sebutan nama sholat, yaitu sholat duha di saat terbitnya matahari hingga menjadi putih cemerlang. Itu makna kurban secara bahasa. Adapun kurban menurut syariat adalah sesuatu yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik dari hewan ternak berupa unta, sapi dan kambing untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, sesuatu yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik. Hari raya Idul Adha di sini namanya hari kan dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Tapi yang dimaksud di sini adalah dari terbitnya matahari. Dari terbitnya matahari sampai berlalunya waktu sholat 2 rakaat dan 2 khutbah khafifataini yang sangat ringan. Yang sangat ringan itu ya sholatnya rukun-rukunnya saja. Khutbahnya juga rukun-rukunnya saja. Jadi ya, yang dimaksud hari di sini bukan dari terbitnya fajar, tetapi dari terbitnya matahari. Setelah itu berlalu waktu sekiranya itu cukup untuk melakukan 2 rakaat sholat, kemudian melakukan khutbah. Lah itu baru setelah itu diperbolehkan untuk berkurban. Lah sebelum waktu tersebut belum diperbolehkan untuk berkurban. Dan ini menerangkan tentang waktu masuknya kurban. Seperti sholat kan ada waktu masuknya waktu sholat zuhur, masuknya waktu sholat asar dan sebagainya. Lah ini sama ibadah kurban juga mempunyai waktu. Yaitu kapan dimulai? Dimulai dari terbitnya matahari di hari raya, ya. Tidak sampai situ, dan berlalunya waktu untuk
cukup untuk melakukan sholat 2 rakaat dan khutbah. Meskipun dia tidak sholat, ya, namanya kan sholat Idul Adha ini kan sunnah. Meskipun dia tidak sholat, kemudian berlalu waktu sholat dan khutbah, kemudian dia menyembelih hewan kurban, lah ini sudah termasuk kurban. Di hari raya dan hari tasyrik. Hari tasyrik di sini yaitu hari 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, ini menurut kita lah ini ya. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah sama hari tasyrik 11, 12, 13. Tapi untuk kurban hanya 11, 12 saja. Nah, gitu perbedaan antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafiyah. Yaitu sesuatu yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik. Bukan hanya di harinya saja, malamnya pun boleh. Bukan malam takbiran ya, bukan malam Idul Adha, tapi malam yang 11, malam 11, malam 12, malam 13 itu diperbolehkan menyembelih hewan kurban. Ya, meskipun itu makruh, tapi diperbolehkan. Dari hewan ternak berupa unta, sapi dan kambing. Lah ini, dari hewan ternak berupa sapi, unta dan kambing. Hanya unta, sapi dan kambing. Lah ini selain itu tidak bisa dijadikan untuk kurban. Lah kalau kerbau bagaimana? Kerbau ini sejenis dengan sapi. Jadi diperbolehkan. Atau domba. Domba kan ini sejenis dengan kambing. Pokoknya sejenis dengan unta, dengan sapi, dengan kambing, nah itu diperbolehkan untuk berkurban. Nah ini pakai ayam bagaimana ini? Pakai ayam, pakai burung untuk berkurban ya. Jadi menurut kebanyakan ulama lah itu hanya 3 hewan ini ya, ada unta, sapi dan kambing. Adapun yang lainnya tidak diperbolehkan. Akan tetapi ada menurut ini di Hasyiah Imam Bajuri, yaitu menurut Sayyidina Abdullah ibn Abbas, ada itu diperbolehkan dengan ayam atau dengan burung. Nah itu sama. Tapi ya ini ada pendapatnya sahabat gitu kan. Artinya kalau ya nggak ada lagi, nggak ada sapi, nggak ada unta, nggak punya gitu, nggak mampu kita. Ya kita minimal menyembelih ayam kayak, atau menyembelih bebek atau dan sebagainya gitu, burung ya. Tapi tidak termasuk kurban menurut kebanyakan ulama. Ya, jadi hanya itu hewan unta, sapi dan kambing. Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga ya. Yang pertama, suatu yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik. Yang kedua, dari hewan ternak berupa unta, sapi dan kambing. Yang ketiga, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bukan kurban. Sama kan ada namanya orang jagal sapi, hari lebaran pun dia menyembelih sapi kan. Ya orang jagal kambing, orang jagal kan, hari raya pun Idul Adha dia menyembelih kambing. Tapi niatnya apa? Niatnya untuk jualan. Kan dagingnya dijual di pasar. Atau kita menyembelih kambing untuk kita makan. Nah, ini bukan untuk ibadah, bukan untuk karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini bukan dinamakan kurban ya. Jadi pengertian kurban secara syariat yaitu terdiri dari 3 tadi. Sesuatu yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik, dari hewan ternak berupa unta, sapi dan kambing. Yang ketiga, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian kurban.